5 tahapan agar teman-teman sekalian paham cara beriklan di Google Ads yang benar itu seperti apa. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian ya, tidak ada habisnya kalau kita ngobrolin tentang masalah Google Ads boncos, Google Ads tidak menghasilkan apa-apa, Google Ads merasa sudah mengeluarkan uang banyak, tapi tidak dapat hasil yang maksimal. Kan itu yang sering terjadi gitu kan. Dan orang-orang selalu kasih dong mas, seperti apa kita beriklan di Google Ads itu yang benar seperti apa gitu kan. Dan ada nggak tahapan-tahapannya? Kita akan bedah di video ini teman-teman ya. Baik, yang pertama adalah namanya riset kata kunci ya. Tetap poin tertinggi di dalam beriklan adalah riset kalau kita bermain di wilayah search engine gitu. Maka riset ini teman-teman harus bisa membagi hal tersebut ya. Saya itu terus terang untuk masalah riset ini agak sensitif. Kenapa? Karena harus ya betul-betul dipahami ketika teman-teman beriklan itu mulai dari kata kunci apa sih sebenarnya yang dicari orang, itu prinsip kita. Maka kita cari, benar nggak ini kata kunci yang cari orang? Benar nggak kata kunci ini melahirkan konversi yang baik? Benar nggak kata kunci ini orang bisa langsung otomatis sudah ada niat untuk beli? Karena tugas kita adalah bermain di wilayah Google Ads itu adalah ketika orang datang sudah ada niat untuk beli. Itu sebenarnya. Makanya orang-orang yang punya kata kunci jasa tambal ban 24 jam, ya jasa dorong mobil, jasa ambulan, jasa macam-macam teman-teman sekalian, itu adalah orang-orang yang sudah niat banget untuk beli. Niat banget sudah menggunakan jasa itu. Contoh, saya terus terang pernah dulu jam 3 pagi buka cari sahur dengan teman-teman saya. Kemudian ternyata pas kita pulang itu ban mobil kita bocor, sedikit meledak gitu kan. Dan itu jam 3 pagi, jam 3 lebih lah gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan pada saat itu? Saya kan mencari di Google jasa tambal ban 24 jam. Pertanyaan saya, sudah ada niat nggak untuk menggunakan jasa tersebut? Sudah ada niat. Itu namanya kata kunci spesifik. Jasa tambal ban 24 jam. Jasa tambal ban terdekat dari sini. Jasa tambal ban mobil terdekat dari sini. Saya klik, saya telepon, deal, dia datang. Berarti closing rate-nya 100% tuh. Saya nanya, dia melayani jasa tersebut dan dia datang dan dia membenari ban mobil kita, dan alhamdulillah kita bisa pulang dengan nyaman. Maka riset kata kunci ini jangan melebar kemana-mana teman-teman sekalian. Fokuslah emang kata kunci yang emang kita targetkan, yang melahirkan konversi yang benar, konversi yang cepat. Ya, misalnya jasa atau sewa rental mobil Alphard Jogja, rental motor Jogja, sewa motor Jogja, sewa motor Jogja murah. Nah seperti itu. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Kata kuncinya harus yang spesifik, yang benar. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, nah teman-teman harus melakukan struktur campaign yang tepat. Ya, struktur campaign yang tepat itu seperti apa? Saya setelah meriset kata kunci yang saya targetkan teman-teman sekalian, maka saya atur nih, saya mau campaign seperti apa yang saya mainkan. Ya, apakah kata kunci ini yang saya cari dan turunan-turunan ini satu niche atau beda niche, dan relate nggak dengan landing page yang saya targetkan. Misal, contoh, saya biasanya misalnya sewa mobil aja lah ya, saya mobil Alphard ya. Saya mobil Alphard itu kalau diturunkan kata kuncinya ya lokal saja itu bisa lebih dari 30 kata kunci teman-teman sekalian. Dan kata kunci itu saya masukkan di satu landing page, di satu grup. Ya, jadi sewa mobil ya, saya bikin grupnya, campaignnya namanya sewa mobil, grupnya sewa mobil Alphard. Websitenya landing page Alphard. Nanti saya bikin lagi grup namanya sewa mobil Avanza. Isinya adalah landing page Avanza. Saya bikin lagi di sini sewa mobil listrik. Jadi sini isinya adalah landing page yang ngomongin mobil listrik. Jadi campaign harus terstruktur dan benar teman-teman sekalian. Satu kampanye bisa beberapa grup, satu grup kita masukkan di satu niche atau satu tema. Ya, jangan keluar jalur. Nah, itu teman-teman harus mengetahui bagaimana struktur campaign yang benar gitu kan. Nah, yang ketiga, setelah kita melakukan campaign teman-teman sekalian, gitu kan, maka teman-teman harus memahami struktur copywriting yang baik. Ya, itu ada masuk di tahapan di iklan. Ya, makanya kita iklan itu jangan sekedar iklan masukin kata kunci semua. Maka rumus iklan yang memiliki CTR yang baik itu adalah ketika iklan tersebut tidak sekedar kata kunci, jadi ada kata kunci, ada clickbait call to action, kata kunci, clickbait call to action, kata kunci, clickbait call to action. Clickbait ini apa Mas Didi? Clickbait ini melebih-lebihkan tapi tidak sampai berbohong. Misalnya diskon sepanjang tahun, nah, itu berbohong teman-teman, nggak boleh. Ya, produk ini terenak peraih Nobel, nah itu nggak boleh. Itu berlebih-lebihan.
Kalau produknya nggak peraih Nobel, jangan. Ya, teman-teman misalnya hubungi kami sekarang, datang sekarang. Kalau emang benar, teman-teman lakukan itu. Apalagi emang kata kuncinya main di kata kunci terdekat. Oke? Nah, gunakan misalnya urgensi 24 jam atau diskon 50.000, ada promo, spesial promo hanya bulan ini saja. Nah, teman-teman boleh lakukan seperti ini. Oke? Nah, misalnya WC Anda mampet, kami datang segera. Gitu, hubungi kami datang segera. Nah, seperti itu. Jadi semakin bagus copywritingnya, semakin orang untuk mau ngeklik website kita. Kenapa? Karena iklan kita itu kan muncul dulu, dicari orang, muncul iklan kita, berarti ada kata kunci, ada clickbait di situ. Ketika orang ngeklik, ya, kenapa orang ngeklik itu berarti ada sesuatu. Kenapa orang memilih posisi 3? Kenapa orang memilih posisi 1? Kenapa orang memilih posisi 2? Berarti ada clickbait di dalamnya. Oke ya, gitu ya. Itu nomor 3 teman-teman sekalian. Maka pastikan copywritingnya harus bagus. Sekarang kita masuk yang keempat, masuk ke landing page ya. Oke. Karena setiap orang sudah ngeklik linknya, berarti kan masuknya kemana? Landing page kan. Landing page ini penting nggak? Penting. Kenapa? Karena landing page inilah yang akan berhadapan sama orang yang sudah masuk ke website tersebut. Kita sudah tidak bisa ya berbuat apa-apa lagi ya, karena customer sudah masuk ke landing page. Ya, sekarang head to headnya siapa? Landing page sama customer kita. Maka landing page ini harus ada headline, harus ada sub headline, harus ada tombol yang tepat, tombolnya juga benar. Websitenya harus cepat ya, ketika diklik munculnya cepat ya, headline-nya menarik perhatian orang untuk mau ya mengeklik lagi di dalam website tersebut, yaitu tombol WA misalnya ya, ada testimoninya, apalagi ada testimoni dari orang-orang yang dikenal ya, artis-artis ternama, selebgram ikut memberikan testimoni. Bagus itu teman-teman sekalian. Kemudian nanti ada paket-paket harganya, ada spesial promonya bulan-bulan ini ya. Kemudian value yang disampaikan di dalam landing page tersebut ya, tombol WA ya, kecepatan loadingnya, headline, sub headline, itu poin tertinggi teman-teman sekalian. Maka saya biasanya bilang, orang akan berfokus di headline, sub headline-nya, maka tampilan pertamanya ini harus betul-betul menarik perhatian biar supaya dia mau nyekrol. Kalaupun dia tidak nyekrol, pastikan ada tombolnya, jangan kejauhan, biar mereka ketika ngeklik langsung mengarah ke admin. Makanya nanti kalau sudah masuk ke admin teman-teman sekalian, pastikan admin juga harus benar. Kenapa? Admin sudah tanda sedikit satu langkah lagi untuk jadi order. Makanya balasnya cepat dan lain sebagainya. Oke ya, itu yang keempat. Yang kelima, baru namanya tracking konversi Google Ads-nya pastikan aktif ketika teman-teman mau beriklan. Ini penting banget bagi saya. Bagi teman-teman sekalian, kalau websitenya masih bermasalah, tidak bisa optimasi tracking konversi Google Ads, boleh DM saya, boleh WA saya. Karena kalau tracking konversi Google Ads-nya tidak aktif, maka performa iklan kita juga akan berpengaruh teman-teman sekalian untuk ya menjadi lebih maksimal atau tidak maksimal. Begitu. Saya rasa 5 tahapan Google Ads ini coba teman-teman perhatikan lagi. Tetap ujung-ujungnya adalah teman-teman harus audit lagi, harus evaluasi lagi agar tahu iklan yang kita keluarkan segini, maka pendapatan yang kita dapatkan harus jauh lebih besar daripada iklan yang kita keluarkan. Begitu teman-teman sekalian, semoga manfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.